Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tanda-tanda meninggal dengan husnul khotimah yang dijelaskan dalam sejumlah riwayat hadis adalah mati syahid di medan peperangan. Kondisi meninggal tersebut diistimewakan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Dilansir dari buku Cermin Muslim, Petikan Hikmah Bekal Pribadi Muslim oleh Dr. Muhammad Irfan Helmi. Husnul khotimah diartikan sebagai akhir yang baik. Artinya, keadaan baik yang terjadi kepada diri seseorang muslim pada saat ia meninggal dunia, yang diisi dengan amal soleh sampai ajal menjemputnya. Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad mengenai sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa amal seseorang dinilai dari akhir hayatnya. Dengan kata lain, Mustafa Dib Al-Bugha dalam Al-Wafi, Syarah Hadis Arba'in, Imam An-Nawawi mengatakan, seseorang ditetapkan menjadi orang beriman maupun orang kafir, bergantung dalam keadaan kala ajalnya dicabut. Sebagaimana halnya yang terjadi sekarang ini, konflik yang semakin memanas antara kedua belah pihak, yang dimana kedua belah pihak menjadi korban dalam konflik tersebut. Adapun dikala golongan para Hamas yang mereka berperang melawan Zionis Israel, yang mereka berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan akidah, keagamaan dan juga tanah air mereka, mempertahankan Masjid Baitul Maqdis, mempertahankan Masjid Al-Aqsa, masjid yang penuh peradaban dan juga sejarah keislaman, baik dalam Islam maupun agama lain. Islam berhak mempertahankan Masjid Al-Aqsa, masjid yang pernah disinggah oleh Rasulullah di kala peristiwa Isra dan Mi'raj, yang dimana halnya prajurit yang terkena korban dari konflik tersebut, yang meninggal di medan peperangan, mereka tergolong orang mati syahid yang memiliki keistimewaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada mereka. Berkenaan dengan mati syahid di medan perang, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 169 sampai dengan 171. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sejumlah keutamaan yang diraih para syuhada perang, mulai dari rezeki, nikmat yang berlimpah, kebahagiaan yang hakiki hingga ketenangan jiwanya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, jangan sesekali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Mereka bergembira dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya dan bergirang hati atas keadaan orang-orang yang berada di belakang yang belum menyusul mereka, yaitu bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang mukmin. Rasulullah SAW dalam hadisnya menegaskan ada 6 keistimewaan bagi muslim yang mati syahid di medan peperangan. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad, Rasul bersabda, bagi orang yang mati syahid ada 6 keistimewaan, yaitu diampuni dosanya sejak mulai pertama darahnya mengucur, melihat tempatnya di surga, dilindungi dari azab kubur dan terjamin keamanannya dari malapetaka besar, merasakan kemanisan iman, dikawinkan dengan bidadari, dan diperkenakan memberikan syafaat bagi 70 orang kerabatnya. Dalam hadis lain, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, mengapa orang mukmin mengalami fitnah di dalam kubur kecuali yang mati syahid? Beliau pun menjawab, cukuplah ia menghadapi gemerlapnya pedang di atas kepalanya sebagai fitnah. Keistimewaan mati syahid dalam peperangan ditegaskan kembali oleh Rasulullah SAW bahwa ada ganjaran syurga bagi para syuhada tersebut. Beliau bersabda dalam hadis yang tercantum dalam kitab Abu Daud, Hakim,
dan Baihaqi dari Abu Malik Al-Asy'ari. Siapa sedang berada di jalan Allah lalu meninggal dunia ataupun terbunuh ataupun patah leher akibat kuda atau untanya ataupun disengat hewan berbisa ataupun meninggal dunia di atas ranjang secara wajar di mana saja sesuai kehendak Allah, berarti dia mati syahid dan dia masuk syurga. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun ada anjuran bagi muslim untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa berada di kondisi istiqamah dalam kebenaran, kebaikan dan husnul khotimah. Berikut ini adalah satu doa yang dibaca setelah fardu wudu agar kita menjadi mati syahid dan juga husnul khatimah. Adapun bunyi doanya, Allahumma gfirli ummatan Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummatan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, tutuplah kejelekan umat Nabi Muhammad. Ini adalah doa yang dibaca sebelum subuh yang diambil dari kitab Nisihul Ibad. Muslim yang membaca doa ini akan memperoleh manfaat, cahaya, kebaikan, dan diantara menuju kematian husnul khatimah. Adapun beberapa keutamaan bagi orang mati syahid yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pejuang-pejuang yang sedang membela agamanya dan juga para pejuang yang sedang membela tanah airnya dari Zionis Israel yang sedang memporak-porandakan umat Islam sedunia, maka adalah prajurit mati syahid dalam mempertahankan agama dan Masjid Al-Aqsa. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa keutamaan bagi orang yang mati syahid. Berikut ini akan kami rangkum setidaknya 6 keutamaan bagi orang yang mati syahid. Nomor 1, orang yang mati syahid mendapat kehormatan dari para malaikat yang mulia. Bentuk penghormatan yang diberikan adalah para malaikat itu menaungi jenazah yang mati syahid dengan sayap-sayap mereka. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW ketika menjelaskan bagaimana para malaikat memuliakan syuhada di medan Uhud. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, malaikat terus menaunginya dengan sayap-sayapnya. Biasanya orang yang meninggal akan merasakan takut karena dia berhadapan dengan sesuatu yang asing dan tidak dikenalnya, apalagi bertemu dengan malaikat yang amat perkasa. Namun khusus buat orang yang mati syahid, justru malaikat itu akan bersikap sangat ramah dan juga mengayominya, bahkan memuliakan jenazah yang mati syahid tersebut dengan bahasa tubuh, menaunginya dengan sayap-sayap mereka. Nomor 2, memberi syafaat kepada 70 keluarganya. Orang yang mati syahid mendapatkan fasilitas khusus dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berwenang untuk memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Rasulullah bersabda yang artinya, orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan 6 perkara. Diampuni sejak awal kematiannya, melihat tempatnya di syurga, dijauhkan dari azab kubur, aman dari huru-hara akbar, diletakkan mahkota yang megah di atas kepalanya yang terbuat dari batu yakut terbaik di dunia, dikawinkan dengan 72 bidadari, serta diberi syafaat sebanyak 70 orang dari kerabatnya. Nomor 3, menikah dengan 72 bidadari. Keutamaan selanjutnya bagi orang yang mati syahid adalah menikah dengan 72 bidadari di surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Amat terkenal disebut orang bahwa yang mati syahid itu akan mendapat 72 bidadari di surga. Sebenarnya itu terdapat dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Ini menyebutkan 6 keutamaan yang mati syahid. Bagi orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala 6 keutamaan.
Ia diampuni tatkala pertama kali darahnya muncrat. Ia melihat tempat duduknya di surga. Ia diselamatkan dari siksa kubur. Ia diamankan tatkala hari kebangkitan. Kepalanya diberi mahkota kewibawaan. Satu berlian yang menempel di mahkota itu lebih baik daripada dunia dan juga seisinya. Ia dinikahkan dengan 72 gadis dengan matanya yang gemulai. Ia diberi hak memberi syafaat 70 orang dari kerabatnya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Nomor 4. Syuhada sejatinya tidak meninggal, tetapi hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski orang yang gugur di medan jihad itu meninggal dunia, ruhnya terlepas dari badannya. Keluarganya berduka, anak-anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda. Namun pada hakikatnya orang yang mati syahid itu tidak mati seperti umumnya orang yang mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa mereka yang mati syahid itu tetap hidup, namun kita tidak tahu di mana posisi mereka. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu tempat mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa mereka yang mati syahid itu bukan hanya hidup di alam tertentu, tetapi mereka juga mendapatkan rizki. Hal itu dijelaskan 2 kali dalam Al-Quran ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 154. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Al-Baqarah 154. Dan juga dalam surah Ali Imran ayat 169 Allah juga berfirman, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rizki. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang teknis seperti apa dan bagaimana kehidupan para syuhada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun satu hal yang wajib diyakini adalah bahwa mereka itu tidak mati, tetapi masih hidup di suatu tempat tertentu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu di mana detailnya tempat tersebut. Nomor 5. Diampuni dosanya. Seorang yang mati dalam keadaan syahid mendapat fasilitas yang istimewa, yaitu seluruh dosa-dosanya yang pernah dia lakukan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu dia merenggangkan nyawa. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kalau kamu gugur jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik dari harta rampasan yang mereka kumpulkan. Dan juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, yang artinya, diampuni bagi syahid semua dosa kecuali dosa hutang. Dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan bahwa dosa yang diampuni hanyalah dosa-dosa yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dosa yang terkait dengan hak-hak manusia atau hukukul ibad seperti menyakiti orang, melukai, mencaci, mencela dan juga menghina, merendahkan, mempergantungkan diri, kerelaan dan keluasan yang diberikan oleh manusia, itu adalah dosa yang berkaitan dengan hak-hak manusia, maka Allah tidak akan mengampunkannya. Sahabatku semua, itulah beberapa keistimewaan dan sekilas tentang perihal ilmu pengetahuan tentang keutamaan mati syahid. Semoga saja kita mendapatkan keutamaan tersebut dan juga kita menjadi husnul khatimah di ketika menutupkan ajal kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.